kejarlah cita-cita setinggi langit. Disclaimer nih, kalau pengen sekolah tinggi, tabungannya wajib tinggi. Karena biaya sekolah anak di masa mendatang bakal lebih gede ketimbang kenaikan gaji. Aduh, gaji berapa, biaya sekolah berapa? Gini gambarannya ya, siap-siap silakan cemas agar Anda set langsung eksekusi rencana nabung. Gaji lulusan SMA rata-rata per tahunnya 3,8%. Gaji lulusan sarjana rata-rata saban tahun naiknya 2,7%. Simpen di kepala tuh, itu rata-rata kenaikan gaji Anda loh Bapak Ibu. Jeng, kenaikan gaji Anda rupanya nggak seberapa dibanding kenaikan biaya pendidikan anak sampai kuliah loh. Kami ambil riset dari Harian Kompas, rata-rata biaya pendidikan per tahun itu 6%. Mulai nangkap ya maksud saya, gaji berapa, biaya sekolahnya berapa. Panik nggak? Panik nggak? Asli, kalau saya sih panik. Nih, saya tambahin lagi nih bumbu overthinking Anda Selasa malam ini. Kalau Anda punya anak tahun ini nih 2022, berarti kemungkinan dia kuliah itu di tahun 2040-an. Mau tahu biaya kuliahnya sebesar apa? Buka mata, buka telinga lebar-lebar. 430 juta aja. Ini baru biaya kuliah loh. Aduh, kuliahin anak susah amat ya. Tabungannya cukup nggak ya? Nih, saya kasih tambahan bahan buat Anda biar mikir lagi. Tabungan dengan gaji lulusan SMA untuk kuliahin anak tahun 2040. Pol mentok di kisaran 177 juta. Kalau lulusan sarjana, tabungan kuliah anaknya adalah 299 juta rupiah. Gimana kalau anaknya kembar? Anak lebih dari satu terus selang masuknya 1 tahun. Akhir kata, saya ucapkan permohonan maaf. Bukan bermaksud menebar ketakutan. Mengajak overthinking aja. Saya Tifal Solesa dan juru kamera Arif Zulhazmi. Inilah yang akan kami bahas di Business Talk yang tak pernah setengah-setengah menjadi rujukan pembuat kebijakan, dunia usaha, dan penentu kesejahteraan individu. Halo, selamat malam. Ketemu lagi di Business Talk bersama saya, Sister Tarigan. Biaya pendidikan makin lama makin mahal, tapi nyatanya serapan tenaga kerja tidak mampu menampung para mereka lulusan sarjana. Lebih hampir 10% maksud saya menganggur dari lulusan universitas. Kita akan bahas lebih jauh malam hari ini apa penyebab sehingga akhirnya serapan tenaga kerja tidak begitu maksimal menyerap lulusan sarjana, padahal biaya pendidikan sangat tinggi. Saya akan menyapa narasumber saya pada malam hari ini, ada Pak Anton J. Supit, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo. Selamat malam Pak Anton. Selamat malam Mbak. Terima kasih telah bergabung bersama kami Pak. Terima kasih. Dan saya juga menyapa Bu Dita Indasari, Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan. Selamat malam, Bu Dita. Halo, selamat malam Mbak My Sister. Terima kasih telah bergabung bersama kami dan tentunya Kemendikbudristek kami sudah mencoba hubungi dan sampai sekarang kami juga masih akan menunggu respon dari mereka. Saudara, apakah akan bergabung bersama kita karena topiknya ini sangat pas kalau Kemendikbudristek yang menjawab. Saya ke Bu Dita dulu deh kalau begitu. Bu Dita, kalau saya lihat data survei Angkatan Kerja Nasional Sakernas, BPS, pengangguran dari universitas itu hampir 10%. Penyebabnya apa Bu Dita? Ya, pertama jelas lulusan universitas itu dianggap tidak cukup siap untuk bekerja karena tidak memiliki skill yang spesifik ya yang memang dibutuhkan oleh dunia usaha. Selain itu mungkin tidak attitude-nya tidak mendukung. Yeah. Yang kedua memang bisa sangat mungkin lapangan pekerjaannya yang sesuai dengan ilmunya atau ijazahnya itu tidak ada. Atau kalaupun ada kompetitornya demikian banyak sehingga tidak bisa menyerap banyak pencari kerja yang besar. Tapi ada satu nih Mbak, My Sister itu ya Mbak ya sebetulnya ya. Mbak My Sister itu double. Saya ngetahui nama saya sendiri malam ini. Iya, itu sebetulnya saya juga ingin mengkritisi data yang terpublish di Kompas Cetak beberapa waktu yang lalu tentang terlihat adanya deviasi yang besar antara penghasilan pekerja dengan tabungan dan dengan biaya kuliahnya. Saya ingin tanya kepada Kompas ya, kebetulan ini Kompas TV ya, apakah data yang gaji yang tercantum di situ, baik yang lulusan SMA maupun S1, itu adalah gaji
kedua orang tua atau hanya salah satu? Karena kalau urusan kuliah anak, sekolah anak, itu kan tanggung jawab suami istri, bapak dan ibu. Dan sekarang trennya adalah laki-laki dan perempuan sama-sama bekerja, apalagi khususnya di kota-kota besar. Either yang laki-laki formal, yang perempuan kerja UMKM, atau sebaliknya, atau dua-duanya formal. Nah, kalau yang tercantum di situ adalah gaji hanya salah satu dari ayah atau ibu, maka itu bisa jadi tidak mencerminkan baseline penghasilannya. Harusnya dikali 2, karena trennya memang perempuan dan laki-laki bekerja. Sehingga ada deviasi, tapi sangat mungkin tidak sebesar itu. Itu saya ingin kritisi juga data yang dipublish Kompas, supaya tidak terlalu overthinking tadi di teasernya itu ya. Ini kan bikin orang panik dan overthinking. Nah, itu juga perlu kita kritisi. Yang kedua adalah, apakah selalu penghasilan itu tinggi rendahnya penghasilan itu apakah selalu terkorelasi dengan ijazah S1, S2, S3? Karena ternyata dalam fakta di lapangan 3,7 juta TKI kita yang bekerja di luar negeri itu rata-rata pendidikannya SD, SMP, SMA. Dan gajinya di Saudi Arabia misalnya itu minimal 7 juta untuk pekerjaan di rumah tangga. Jadi memang tidak bisa langsung disimpulkan bahwa kalau pendidikannya tinggi maka gajinya juga akan mengikuti atau sebaliknya. Itu mungkin buat catatan Kompas ya. Oke, tapi kalau baik itu jadi catatan buat kami, Bu Dita, tapi di Kompas itu kan juga menyampaikan rata-rata kenaikan gaji orang tua, misalnya SMA dan universitas, itu naik sekitar 3,8 sampai 2,7%, Bu Dita. Sementara kalau biaya pendidikan, kenaikan 1,3% per tahun untuk PTN, PTS itu 6,96%. Bukankah kita sudah bisa melihat disparitas yang cukup luas di sini, Bu? Iya, itu kalau yang dihitung hanya satu orang breadwinner atau pencari nafkah di keluarga. Kalau 2, kan harus dikali 2. Kalau 2 ya breadwinner, apakah satunya formal atau UMKM, tapi kan jelas ada tambahan penghasilan di situ. Sehingga menurut saya sangat mungkin ada tetap deviasi, tetap jarak, kesenjangan, tapi tidak sebesar yang dipublish oleh Kompas. Oke, kalau begitu ke pertanyaan sebelumnya, Bu Dita, dengan pengangguran dari lulusan universitas hampir 10%, penyebabnya apa? Yang pertama itu tadi, jadi memang lulusan universitas kita tidak siap untuk bekerja, Tidak siap. Pak. Satu. Ya tidak, karena memang tidak punya spesifik skill yang bisa menunjang kebutuhan dunia kerja yang memang semakin membutuhkan spesialisasi. Apalagi sekarang eranya digitalisasi, tentu kemampuan untuk mengoperate instrumen equipment IT itu nggak bisa lagi hanya sekedar Excel dan Word, itu sudah Pentium 2 itu. Tapi kan harus lebih maju dari itu. Programmer, IT security, web designer dan sebagainya, marketing, digital marketing. Nah, apakah lulusan universitas mampu menyiapkan tenaga yang memang punya spesifik skill seperti itu? Belum tentu, karena kurikulum di universitas itu kurikulum yang sangat umum. Semua hal dipelajari, bahasa Indonesia dipelajari, agama dipelajari, kewarganegaraan ya, kewiraan juga ada. Jadi dan banyak yang sifatnya juga pengulangan. Nah, itulah yang menyebabkan sangat mungkin lulusan universitas tidak bisa memenuhi ekspektasi dari dunia usaha yang lebih mengutamakan skill ya. Baik, saya ke Pak Anton. Kalau begitu Pak Anton, jawabannya seperti apa? Apakah memang benar bahwa serapan tenaga kerja akhirnya lebih banyak untuk mereka mungkin ya tamatan SMA, karena banyak juga kasus mereka yang lulusan universitas akhirnya hanya memberikan ijazah SMA karena memang ketersediaan lapangan kerjanya banyak kan yang SMA gitu. Ya, jadi Mbak My Sister, saya ingin memberikan background-nya dulu ya. Saya ingat pada tahun 80-an saya mesti bolak-balik ke Korea dan saya mendapat penjelasan dari teman-teman di sana bahwa biaya pendidikan dari keluarga yang dikeluarkan itu boleh dikatakan rata-rata 50% dari household. Artinya biaya rumah tangga separuh untuk pendidikan. Artinya memang pendidikan itu mahal. Persoalan mereka, kenapa mereka bayar? Karena ingin anaknya nanti kalau sudah selesai, pertama gini, supaya dia pinter, masuk universitas ternama, setelah itu dia bekerja di cebolnya Korea, ya, Samsung, LG, dan lain-lain. Jadi
obsesi mereka sejak anak SD sudah betul-betul ditempa. Nah, tapi kalau kita bicara dalam kasus Indonesia, kenapa terjadi ketimpangan begini? Karena menurut saya kita tidak bisa hanya bicara soal skill dan lain-lain dari tenaga kerja itu, tetapi pertama supply demand. Berlakulah teori kalau supply-nya banyak dan demand-nya kurang, itu lantas bargaining power kan kurang. Nah, maksud saya harus di-touch juga iklim investasi. Sehingga terjadi permintaan yang tinggi. Tapi begini, malam ini kita tidak bicara itu. Cuma saya ingin katakan, jangan lupa kalau kita bicara penyerapan tenaga kerja, kasarnya beginilah. Saya ingat dulu pada waktu sepatu mulai masuk di Indonesia, kita berebutan mencari tenaga kerja. Sehingga tidak terampil pun kita ambil, kita didik. Nah, ini karena memang ada kebutuhan. Nah, itu satu. Kedua, sekarang kembali kepada yang dijelaskan oleh Mbak My Sister tadi mengenai ketimpangan dan lain-lain. Menurut saya, jujur saja ada yang salah dengan sistem pendidikan kita. Sebenarnya pada waktu awal pemerintahan Pak Jokowi yang pertama ini sudah memilih arah yang betul, yaitu mengintroduce sistem vokasi. Dan itu spesifik betul Pak Darmin Nasution waktu itu sebagai Menko mengatakan, Pak Jokowi pada waktu pertemuan dengan Kanselir Merkel, pada saat itu masih Kanselir Jerman, meminta tolong Indonesia dibantu sistem vokasi Jerman. Mestinya setelah itu ada koordinasi yang baik, sehingga begini, saya bukan ahli pendidikan, Bang. Tetapi di negara-negara lain, pada saat tamat SMP itu sudah ada pilihan. Dia mau siap bekerja yang dimaksud Ibu Dita, dia akan mengambil jalur vokasi, atau kalau dia mau ambil jalur menjadi scientist, dia akan ambil jalur sekolah umum, universitas, dan lain-lain. Sehingga Malaysia yang mengikuti sistem Jerman, 80% anak-anak SMP yang masuk ke SMK. Jadi bayangkan itu persentase terbesar masuk SMK. Tetapi SMK yang benar, jadi tidak seperti kita, di mana kalau kita bicara vokasi, artinya dual system, yaitu teori dan praktek. Lebih besar bobot prakteknya. Ini yang tidak terjadi di kita. Jadi sehingga ya susah. Dan yang kedua juga yang terus terang saja, mindset kita harus dirubah. Bayangkan saja sekolah vokasi masih terpikir ini supaya dapat gelar sarjana terapan. Sebenarnya para pengusaha atau investor tidak memilih sarjana atau bukan. Dia punya enggak kompetensi. Nah, walaupun dia tamat SD, tapi kalau punya kompetensi karena dia mengikuti pelatihan, itu akan jauh lebih baik. Ini satu contoh konkret. Pak Sofyan Jalil menceritakan waktu beliau jadi Menek BUMN. Inalum pada saat itu ingin mencari satu direktur teknik atau direktur perencanaan, saya lupa. Bayangan Pak Sofyan Jalil yang akan diintroduce itu yang gelarnya banyak. Ternyata yang diintroduce itu tamatan STM. Tetapi kompetensinya luar biasa. Dan dia itu bisa dipakai juga untuk membangun pabrik-pabrik yang sama di luar negeri. Baik. Ini membuka. Jadi ini ketimpangannya itu di situ sebenarnya. Sebenarnya kita udah ada contoh negara ya yang bisa kita lihat, misalnya Jerman begitu, dan kita mungkin bisa implementasikan atau bisa kita tiru. Nanti kita bahas lagi, kita lanjutkan lagi. Pantauan jangan kemana-mana saudara, kami masih akan segera kembali.